Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah, NIM 200531011 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester untuk poin soal nomor 7, teknologi perkantoran. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jawaban atas soal-soal ujian tengah semester yang telah saya kerjakan. Itu yang pertama, menjelaskan pengaruh perkembangan teknologi kantor terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan di kantor. Jawaban saya adalah, perkembangan teknologi perkantoran seperti salah satunya itu komputer semakin cepat dan canggih untuk zaman sekarang ini. Nah, perkembangan saat ini tentunya sangat berdampak pada pekerjaan yang terjadi di kantor-kantor, di mana pekerjaan kantor menjadi lebih efektif, lebih efisien, yakni para pekerja dapat menjadi lebih dipermudah dengan adanya teknologi dari komputer ini misalnya. Dalam bekerja, dari hal ini efisiensi kerja karyawan lebih meningkat karena pengaruh teknologi yang ada, dan juga tujuan target kantor yang diharapkan dapat selesai tepat waktu, sehingga tidak ada lagi lelet-lelet kerja. Dan juga efisiensi dalam mencapai tujuan kantor dengan memaksimalkan keberadaan teknologi yang ada bisa meminimalisir sumber daya yang dikeluarkan. Bisa jadi ini juga menekan biaya dari biaya yang akan dikeluarkan oleh kantornya nanti. Jadi dengan adanya teknologi ini, sumber daya yang digunakan itu tidak akan sebanyak yang sebelumnya. Kemudian pengaruh yang paling jelas terlihat yaitu mempercepat penyelesaian pekerjaan, kemudian mempermudah penyelesaian pekerjaan, kemudian juga meringankan beban dari para pegawai, kemudian jumlah hasil pekerjaan tinggi. Maksud jumlah hasil pekerjaan tinggi ini adalah di mana jumlah yang bisa dihasilkan itu lebih tinggi dan juga lebih bermutu dengan adanya pengaruh perkembangan teknologi perkantoran ini. Kemudian yang kedua, jawaban saya adalah mengenai jelaskan manfaat yang dirasakan dari adanya kantor virtual. Baiklah, untuk kantor virtual itu sendiri yaitu kantor online di mana kantor itu disediakan dengan adanya jaringan internet. Nah, di sini manfaat yang bisa diperoleh yaitu yang pertama, dengan adanya kantor virtual, biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk sewa gedung sekarang sudah bukan menjadi beban lagi. Nah, biasanya kan kalau misalkan orang ingin membuka kantor untuk sebuah bisnis atau misalkan apapun lah itu yang membutuhkan gedung, biasanya kan dibebankan dengan biaya gedung yang bisa sampai ratusan juta. Nah, untuk solusi dari hal ini yaitu adalah dengan adanya kantor virtual. Jadi nanti pebisnis-pebisnis atau orang-orang perkantoran yang ingin membangun gedung itu tidak perlu lagi memikirkan itu. Jadi dengan adanya solusi yaitu kantor virtual ini. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya kantor virtual, pekerjaan bisa dilakukan dari rumah tanpa harus keluar rumah. Nah, ini adalah salah satu solusi di mana pada masa COVID-19 ini banyak dari kebijakan-kebijakan pemerintah melarang orang untuk melakukan yang namanya pekerjaan di luar rumah, yaitu dengan adanya kantor virtual ini menjadi solusi di mana orang-orang bisa bekerja dari rumah dan juga bisa menyelesaikan pekerjaan kantor itu di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu dengan adanya kantor virtual, jam kerja karyawan juga tidak akan selalu terpaku. Nah, terpaku maksudnya di sini yaitu biasanya kan pekerjaan kantor itu para pekerja atau karyawan pegawai itu jam pagi jam 8 masuk, kemudian nanti pulang sekitar jam 6. Nah, di sini jika di kantor virtual itu tidak menjadi satu hal yang kaku seperti itu lagi. Nanti karyawannya itu atau pegawainya itu bisa lebih fleksibel dalam mengatur waktunya. Bisa jadi nanti di rumah dia mengerjakan ini, jam segini dia mengerjakan ini gitu. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu dari aneka ragam jenis maupun bentuknya, mesin-mesin kantor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, uraikan pengelompokan mesin kantor berdasarkan fungsinya lengkap dengan contohnya. Kemudian yang kedua, uraikan pengelompokan mesin kantor berdasarkan tenaga penggeraknya lengkap dengan contohnya. Berdasarkan fungsinya, mesin kantor ini ada yang pertama yaitu mesin penghimpun data atau informasi. Contohnya itu ialah mesin penjilid di mana nanti akan menghimpun kertas yang nanti akan dijilid. Kemudian yaitu stapler juga sama, tapi dengan fungsinya itu menggabungkan kertas dengan mesin stapler. Kemudian yang kedua yaitu mesin pemisah. Mesin pemisah di sini itu ada mesin pembuka surat untuk membuka surat, kemudian mesin pemotong kertas, kemudian mesin pelubang kertas, di mana nanti juga digunakan untuk menggabungkan dokumen nanti di penjilid, kemudian yaitu mesin penghancur dokumen.
Itu ya ialah mesin yang untuk bisa jadi dokumen dalam yang dokumen kertas atau dokumen jenis lainnya. Kemudian mesin pencetak data. Itu ada stapler, stempel, kemudian pencetak uang kas, kemudian mikrofilm, kemudian mesin pencetak perangko, kemudian mesin penomor. Nah, mesin pencetak data ini, kalau mesin penomor itu ada yang bisa ada nomornya disediakan berapa digit yang diperlukan. Kemudian stempel, kadang itu untuk melabeli satu dokumen. Kemudian juga pencatat uang kas, mikrofilm, mesin pencetak perangko. Kemudian mesin pengolah data, yaitu komputer, yang menjadi teknologi yang sangat diperlukan di kantor-kantor saat ini. Kemudian mesin pengganda data, yaitu mesin fotokopi, yaitu pada setiap kantor itu mestinya harus ada mesin fotokopi. Menjadi suatu kebutuhan bagi karyawan kantornya. Jadi nanti karyawan kantornya tidak perlu lagi keluar kantor. Kemudian mesin pengirim data, yaitu telepon, di mana ini menjadi suatu pengirim data yang paling sering digunakan. Kemudian juga internet, juga email bisa. Kemudian mesin penyaman. Di kantor itu kadang pegawai itu harus terasa nyaman untuk bisa bekerja di dalam kantor. Jadi dibutuhkan AC, kipas angin di dalam kantor. Kemudian mesin pengontrol. Mesin pengontrol di sini itu mesin presensi, itu absensi pegawai yang biasanya itu ada absen pagi juga absen pulang. Kemudian CCTV untuk mengontrol kerja dari pegawai tersebut. Kemudian yang kedua berdasarkan tenaga penggeraknya. Berdasarkan tenaga penggeraknya yaitu ada mesin manual dan mesin listrik. Mesin manual itu dioperasikan oleh full tenaga manusia. Contohnya itu mesin ketik manual zaman dahulu. Jadi mesin ketik manual ini nantinya mengeluarkan hentakan yang keras. Di sini dibutuhkan tenaga manusia. Jadi nanti menggerakkannya manusia. Kemudian mesin listrik itu dioperasikan dengan full tenaga listrik. Jadi ini contohnya adalah komputer, di mana manusia juga mengetik, namun itu lebih dipermudah dengan adanya fitur-fitur yang ada di komputer. Kemudian yang keempat yaitu jelaskan cara mengoperasikan. Yang pertama mesin penghancur dokumen, kemudian mesin laminating. Yang pertama yaitu mesin penghancur dokumen. Jika dilihat dari bentuknya, dari bentuk dokumennya itu ada dokumen kertas dan mikrofilm. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengoperasikan mesin penghancur kertas. Yang pertama yaitu siapkan dokumen yang akan dihancurkan. Pertama, hilangkan dulu paperclipnya. Jadi kertas tadi itu dihilangkan dulu paperclipnya, kemudian staplernya dihilangkan, yang menyatukan dokumen tadi, mesin untuk menyatukan dokumen tadi yang ada di kertas. Kemudian yang kedua, masukkan kertas ke dalam mesin. Kemudian tekan tombol on, kemudian mesin bisa beroperasi dan siap untuk memotong. Kemudian yang ketiga, kalau sudah selesai, tekan tombol off, kemudian ambil kertas yang ada di dalam kotak mesin untuk dibuang nantinya. Kemudian yang kedua yaitu mesin laminating. Cara mengoperasikannya yaitu yang pertama, hidupkan mesin dengan menekan tombol on. Kemudian, yang pertama yaitu hidupkan mesin dengan menekan tombol on, kemudian tunggu mesin hingga panas. Jadi mesin ini tidak bisa langsung digunakan, namun tunggu dulu hingga panas. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya lampu indikator pada mesin bahwa mesin tersebut telah siap digunakan. Kemudian yang ketiga, pilih kecepatan laminating dengan menyesuaikan dengan ukuran kertas. Nah, nanti jika kertasnya itu adalah kertas yang besar, misalkan dalam kertas karton, itu nanti pilih kecepatan yang lamban. Sedangkan untuk kertas yang tipis atau kertas yang biasa atau HPS itu bisa menggunakan kecepatan yang agak tinggi. Kemudian lapisi dokumen dengan plastik khusus laminating. Jadi ada plastik khusus laminating, nanti disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Kemudian soal yang kelima yaitu bila lebar kertas adalah 100 hentakan, jelaskan bagaimana mengetik centering untuk kata Universitas Negeri Padang. Baiklah, cara mengetiknya adalah yang pertama, hitung jumlah huruf dalam kata Universitas Negeri Padang. Titik. Dalam soal itu ada kata Universitas spasi Negeri spasi Padang titik. Ada 26 hentakan. Yang kedua, lebar kertas di soal itu ada 100 dan lebar kertas yang tertera di soal itu ada 100 hentakan. Maka 100 hentakan dikurang 26 hentakan berarti 74 hentakan. Berarti 74 spasi
sisa untuk kertas yang kosong. Maka 74 tersebut dibagi menjadi 2, nanti 37 di sisi kanan, 37 di sisi kiri yang kosong. Nah, nanti dorong gandaran ke kanan dengan spasi 37 kali. Jadi nanti di sini baru kita memulai ketik naskahnya sampai di sini. Jadi itu nanti akan centering atau berada di tengah. Kemudian yang keenam, yaitu berikan pendapat Anda mengenai kedudukan mesin ketik manual di antara mesin-mesin kantor lainnya dalam menunjang pekerjaan kantor saat ini. Baiklah, jawaban saya itu menurut pendapat saya, dengan masuknya perkembangan teknologi pengetikan seperti adanya komputer pada mesin ketik, maka peran atau kedudukan mesin ketik manual ini mulai tergantikan, di mana semenjak dikenalnya komputer ini, mesin ketik manual itu dibilang ketinggalan zaman untuk bisa menunjang pekerjaan-pekerjaan di kantor. Jadi kalau misalkan pekerjaan-pekerjaan kantor di saat ini itu lebih mayoritas menggunakan komputer dikarenakan pekerjaannya itu lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, kemudian lebih memudahkan daripada pekerjaan kantor sendiri. Sedangkan kalau misalkan mesin ketik manual, kalau misalkan menggunakan mesin ketik manual, itu pekerjaannya lebih sulit, di mana membutuhkan tenaga pekerjaan yang lebih banyak. Kemudian juga pada pengoperasian dari mesin manual itu sendiri lebih susah dibandingkan untuk komputer. Sedangkan kalau misalkan komputer itu tinggal menghidupkannya saja. Sedangkan kalau misalkan mesin ketik manual ini juga dari segi fisik dia itu lebih berat, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi komputer itu ada alternatif, itu laptop. Sekarang itu ada tersedia laptop, dan juga sekarang banyak juga orang yang telah menggunakan tablet untuk mengetik, di mana tersedia untuk mesin ketiknya, untuk mengetiknya tersendiri gitu. Jadi zaman sekarang bisa dikatakan bahwa mesin ketik manual ini tidak ada lagi di kantor-kantor karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi dari penggunaan mesin ketik ini. Jadi jadi kantor-kantor pada saat ini itu lebih memilih menggunakan komputer dibanding mesin ketik manual, di mana kantor-kantor sekarang tersedia komputer, laptop bagi setiap pegawainya, dan juga terkadang ada beberapa kantor yang sudah menyediakan tablet tersendiri buat pegawainya. Baiklah, untuk jawaban soal ujian tengah semester teknologi perkantoran, saya Miftahur Rahmah, NIM 200533011 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.